Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah alat ukur dan pengukuran materi kedua. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam pengukuran ataupun kesalahan alat ukur. Di mana di sini terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu supaya ketika kita melakukan pengukuran tidak terjadi kesalahan pengukuran. Yang pertama adalah alat ukur tidak boleh membebani benda ataupun kalau dalam hal ini karena kita berbicara tentang besaran listrik, maka alat ukur kita tidak boleh membebani komponen listrik yang akan diukur atau memiliki impedansi yang kecil. Sehingga ketika kita melakukan pengukuran, komponen yang diukur hasilnya tidak akan menjadi lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai yang sesungguhnya. Kemudian, alat ukur juga harus memiliki ketelitian yang tinggi dan ketepatan yang tinggi, sehingga nilai-nilai yang dibaca adalah hasil keterbacaan yang presisi atau sesuai dengan nilai yang sesungguhnya yang dimiliki oleh komponen listrik tersebut. Kemudian juga alat ukur memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi sehingga bisa membaca hasil pengukuran. Kemudian juga harus memiliki stabilitas yang tinggi dan keterbacaan atau kemampuan membaca yang baik. Hal tersebut harus dimiliki oleh alat ukur sehingga ketika kita melakukan pengukuran tidak akan terjadi kesalahan pembacaan atau tidak terjadi kesalahan hasil pengukuran. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan alat ukur. Yang pertama menurut arus yang dihasilkan dari listrik tersebut. Misal, ketika kita menggunakan arus searah atau terdapat arus searah DC, biasanya ini berasal dari panel surya ataupun dari baterai. Bisa juga arus tersebut dikelompokkan dalam bentuk arus bolak-balik atau biasanya dari listrik PLN ataupun sejenis. Nah, dari dua macam arus tersebut, ada beberapa alat ukur yang hanya boleh digunakan oleh salah satu jenis arus saja, tidak bisa digunakan oleh keduanya. Kemudian juga pengelompokan alat ukur menurut instrumen sebagai pengukur besaran. Misalnya ampermeter hanya bisa digunakan untuk mengukur arus, voltmeter hanya bisa digunakan untuk mengukur tegangan, ohmmeter hanya untuk hambatan, dan lain sebagainya, sampai kemudian pada sifat penggunaannya juga ada beberapa pengelompokan, yakni portable dan tetap. Kalau dia portable, berarti kita bisa menggunakan alat ukur tersebut dimanapun dan membawanya. Jadi ketika kita sudah selesai menggunakan di satu titik, kita bisa membawanya kemudian menggunakan alat tersebut di titik yang lain. Tapi apabila alat tersebut merupakan alat yang tetap, maka sifat penggunaannya hanya di satu titik tertentu saja. Sedangkan di titik lain kita harus menggunakan atau memasangkan alat ukur yang baru. Pada setiap kesalahan proses pengukuran, sebenarnya hanya ada 3 hal yang menyebabkan kesalahan tersebut terjadi. Yang pertama yakni bendanya. Apabila benda yang diukur memang memiliki ketidaktepatan atau berubah-ubah. Misalnya, gelombang arus AC memang arusnya berubah-ubah, maka akan terjadi kesalahan. Misal kita melakukan pengukuran beberapa kali, ternyata arusnya berubah-ubah karena memang arus yang lewat misalnya dia saat itu sedang tidak stabil, maka terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dari proses pengukuran yang kita lakukan. Kemudian kesalahan juga terjadi biasanya karena memang kesalahan dari alat yang kita gunakan. Misalnya alat tersebut tidak dikalibrasi dengan baik ataupun jarang dilakukan pengecekan sehingga ketika kita menggunakannya untuk mengukur besaran listrik, dia mengalami kesalahan karena memang jarang diperiksa atau tidak dicek. Kemudian juga yang terakhir adalah kesalahan atau penyimpangan akibat kesalahan si pengamat. Ketika kita menggunakan alat untuk mengukur benda ataupun besaran listrik, kitanya melakukan kesalahan. Misalnya kita salah menggunakan atau menghitung skala atau kita salah memasangkan sensor, maka kesalahan atau penyimpangan proses pengukuran tersebut disebabkan oleh orangnya
atau pengamatan atau pengukuran yang kita lakukan. Nah, sebenarnya dari setiap alat ukur yang kita gunakan, yang paling penting adalah ketelitian dari alat tersebut dan juga ketelitian dari si pengamatnya. Jadi orangnya dan alatnya itu adalah yang paling penting untuk tidak menyebabkan sebuah kesalahan dalam pengukuran. Tetapi memang tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat ataupun akurat, sehingga kesalahan tersebut biasanya mungkin saja terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh lingkungan termasuk pengaruh dari si pengamat itu sendiri. Tapi sebisa mungkin ketika kita melakukan proses pengukuran, kita harus menggunakan alat ukur yang presisi dan melakukan perhitungan yang tepat dengan cara-cara yang tepat. Berbicara tentang ketelitian dan ketepatan, di sini ada definisi terkait dengan ketelitian, di mana ketelitian tersebut biasanya disebut dengan akurat. Sebuah alat ukur dikatakan akurat apabila harga terdekat atau di belakang komanya itu nilainya mendekati harga sebenarnya atau nilai sebenarnya. Misalnya kita mengukur sebuah tahanan tersebut bernilai 10 kilo ohm. Kemudian alat yang kita gunakan membacanya 99, misal alat tersebut ternyata melakukan pengukuran hasilnya adalah 9.999,9, maka alat tersebut dapat dikatakan akurat karena dia mendekati nilai sebenarnya dari variabel yang diukur. Nah, di sini ada beberapa kategori dari penyimpangan ketelitian tersebut. Apabila misalnya sebuah alat memiliki kesalahan atau penyimpangan 5%. Nah, apabila penyimpangan dari hasil yang kita ukur tersebut masih berada dalam 5%, maka dia akan masuk ke dalam penyimpangan rambang, di mana penyimpangannya tidak melebihi kecermatan dari alat tersebut, atau toleransi kesalahan yang 5% ini. Tetapi apabila kesalahannya sudah lebih daripada 5%, maka dia akan masuk ke dalam penyimpangan sistematik, atau penyimpangan yang lebih dari kecepatan alat ukur tersebut. Nah, ketika penyimpangan sistematik terjadi, kita diharuskan atau disarankan untuk melakukan pengukuran berulang-ulang sehingga mendekati nilai yang sebenarnya atau diketahui kesalahan yang terjadi apakah benar dari alatnya ataukah dari kegiatan pengukurannya ke si pengamatnya tersebut. Nah, setelah ada ketelitian, ada juga ketepatan atau presisi. Suatu alat dinyatakan presisi apabila pengukuran atau hasil ukuran dari alat tersebut hasilnya selalu saja serupa atau mendekati dan saling berdekatan. Misalnya, kita mengukur arus listrik. Pengukuran pertama didapatkan hasil 5 ampere. Kemudian pengukuran kedua dengan alat yang sama kita dapat 5,1. Kemudian pengukuran ketiga kita dapat 4,95. Kemudian pengukuran keempat kita dapat 5,05. Kemudian di pengukuran kelima kita dapat 5. Misalnya, ini ada 5 kali pengukuran. Nah, dari sini karena kedekatan dari hasil-hasil tersebut, maka alat ini bisa dikatakan presisi karena hampir serupa mendekati 5. Kalau kita rata-rata ini nilainya sekitar 5, ya kan? Maka alat tersebut dikatakan presisi. Nah, dari ketepatan ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi dari kesalahan hasil pengukurannya. Yang pertama adalah terjadi kesalahan dari kepresisian atau ketepatan alat ukur jika proses pengukurannya atau si pengamat kita yang melakukan itu melakukan pengukuran dengan tidak tepat dan tidak teliti. Makanya dalam beberapa kali pengamatan ada salah satu misalnya yang harusnya ini kan mendekati ya 5, 5,1, 4,95. Nah, ternyata tiba-tiba ada yang nilainya 3. Nah, ini berarti tidak tepat dan tidak teliti. Salah satu kemungkinannya adalah karena orang yang melakukan pengukuran salah membaca ataupun salah menggunakan alat. Kemudian yang kedua adalah tidak tepat.
tapi teliti. Nah, sudah tepat menggunakan alatnya, tetapi ternyata tidak teliti dalam mengalihkan skala dengan nilai pembacaannya, sehingga hasilnya terlalu jauh dari hasil yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, ada tepat. Oh, sorry ya, yang tadi ini ternyata tidak tepat tapi teliti. Tidak tepat itu adalah penggunaannya. Bisa saja salah, tetapi hasilnya benar. Jadi, menggunakan alatnya salah, tetapi dari kesalahan tersebut dia membaca alatnya benar gitu. Hasilnya benar, tapi tidak tepat. Itu kesalahan juga. Nah, yang ketiga adalah tepat tapi tidak teliti. Tepat dan tidak teliti adalah yang saya sampaikan tadi. Pasang alatnya benar, sudah benar, tapi tidak teliti karena salah mengalihkan, misalnya seperti itu. Kemudian, ada juga proses pengukuran yang tepat dan teliti. Ini biasanya akan mendekati kebenaran dari hasil pengukuran. Nah, kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara ketelitian dengan ketepatan? Tadi, kalau misalnya ketelitian atau akurat itu kita bisa bayangkan kita mau menembakkan panah ya. Di sini kita akan menembakkan panah. Ini adalah kalau panah itu kan biasanya di yang papannya itu ada titik paling tengah, kemudian terluar dan terluar ya. Nah, ketika kita menembakkan panah kemudian sampai di titik ini adalah tujuan kita. Itu berarti kita akurat. Akurat itu tepat gitu. Teliti, dia pas banget di sini. Sedangkan kalau presisi, ini karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya kita biasanya salah menggunakan ya. Kalau akurat itu biasanya kita menggunakannya tepat, kemudian kalau presisi itu berarti berdekatan gitu. Jadi ketika menjelaskan begini, kita harus pahami dulu bahwa akurat itu adalah yang ingin dituju. Yang di tengah ini adalah yang akuratnya. Akurat gitu. Kalau misalnya ini yang di tengah adalah bernilai 0, nah berarti yang kita tuju adalah nilai 0. Kemudian yang didapatkan dari hasil pengukuran ternyata memang benar 0. Itu adalah akurat di sini. Tapi apabila ternyata dari beberapa kali pengukuran kemudian kita menembakkan panah ya, si panahnya itu ternyata sampainya di sini. Kemudian ada yang di sini. Kemudian ada di sini. Dia memang masuk di dalam sasarannya kena, yang papannya ini kena. Tapi dia tidak sesuai dengan tujuannya. Maka dia adalah presisi. Oke, itu adalah perbedaan antara ketelitian dan akurat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang angka yang berarti atau angka penting. Nah, di sini contohnya adalah 78 ohm, berarti tahanannya mendekati 78 daripada 77 atau 79 dari hasil terbacaan. Kita tidak bisa bilang hasilnya memang benar tepat 78 ohm, tetapi ketika alat ukur menunjukkan skala lebih dekat dengan 78, maka kita akan mengambil nilai 78. Nah, di dalam angka penting misalnya sebuah contoh soal di situ sudah saya tuliskan rentetan hasil pengukuran. Yang pertama 117,02, kemudian ada 117,11, ada 0,08, kemudian ada 0,03. Yang diminta berapa rata-rata dan rangkuman kesalahannya. Di sini ada hasil pembahasannya, saya tuliskan. Dari semua hasil pengukuran tersebut, kalian harus tuliskan dulu untuk menentukan nilai rata-ratanya. Pengukuran pertama adalah 117,02, kemudian hasil pengukuran yang kedua, kemudian kalian tuliskan, kemudian hasil pengukuran ketiga, dan hasil pengukuran keempat dibagi dengan nilai N. Di sini perhatikan ya, N. N-nya adalah apa? N itu adalah jumlah pengukuran tersebut. Berapa kali pengukurannya. Nah, karena pengukurannya di sini ada 4 kali, maka dibagi dengan 4. Maka hasil nilai rata-ratanya atau tegangan rata-rata di sini, kalian boleh tulis E rata-rata atau V rata-rata boleh.
Di situ adalah sebesar 117,06. Itu adalah tegangan rata-ratanya. Kemudian apabila yang ditanya adalah rangkuman kesalahan. Rangkuman kesalahan, kalian harus menghitung dulu nilai dari jumlah maksimumnya. Maksimum yang mana? Maksimum adalah yang paling besar. Sebentar ya. Nilai paling besarnya untuk tegangan maksimumnya. Kalian lihat dari yang ini, nilai yang paling besar yang mana? Oh, ternyata nilai paling besarnya ada di 117,11. Maka kalian tuliskan 117,11 adalah tegangan maksimum dikurangi nilai tegangan rata-rata yang kalian hasilkan di sini. Itu adalah nilai pertama. Oke, ini yang pertama. Kemudian juga kalian harus menghitung nilai rata-rata yang tadi, 117,06 ini, dikurangi nilai tegangan paling kecilnya. Yang paling kecil yang mana dari semua kegiatan pengukuran tersebut? Ternyata yang paling kecil adalah 117,02. Maka kalian tuliskan 117,02. Maka hasilnya di sini adalah hasil kedua. Kemudian untuk mendapatkan rangkuman kesalahan rata-rata, kalian harus membagi nilai tersebut menjadi 2. Kenapa? Karena ada 2. Kecuali kalau ada beberapa, maka kalian jadikan beberapa. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut, itu adalah yang dimaksud dengan rangkuman kesalahannya. Jadi kesalahan tersebut rangkumannya adalah sebesar 0,045 volt. Itu adalah kesalahan yang terjadi dalam pengukuran kalian. Kemudian saya punya satu contoh soal lagi di mana sebuah voltmeter dengan kepekaan atau sensitivitas 1000 ohm per volt membaca skala atau hasil 100 pada skala 150. Jadi ada sebuah voltmeter, pada skalanya dia dari 0 sampai nilainya, kemudian dia membaca skalanya itu membaca nilai 100. Dengan di sini ada skala yang digunakan atau penunjuknya adalah di sini ada 0, 50, 150, 100, kemudian 150 digunakan 150. Itu yang dimaksud pada soal ya. Nah, dari pembacaan voltmeter tersebut yang dihasilkan adalah 100 volt terbacanya. Kemudian ujung yang lain dihubungkan dengan ampermeter. Miliampermeter. Jadi ada sebuah komponen ya, kita misalkan di sini ada sebuah komponen atau tahanan, kemudian dihubungkan dengan voltmeter, diukur. Sini. Kemudian, bila ujung-ujung sebuah tahanan besarnya tidak diketahui, jadi nilainya ini tidak diketahui berapa, kemudian tahanan ini dihubungkan secara seri dengan sebuah miliampermeter. Ini terhubung ya. Nah, di sini tahanannya di ujungnya dihubungkan dengan miliampermeter. Gini yang dimaksud. Bila pada miliampermeter terbaca 5 mA. Di sini hasilnya 5 mA, di voltmeter hasilnya 100 volt dengan skala 150. Tahanannya berapa? Cara menghitungnya seperti ini. Tahanan atau hambatannya R adalah V per I. Ya, ini dihafalkan. R adalah V per I. I adalah R kali V per R. Kemudian V adalah I dikali R. Jadi kalian langsung masukkan saja nilainya karena R adalah, kalau ada yang belum hafal ya, I adalah, saya pakai V biasanya, V adalah I dikali dengan R. Jadi ketika yang ditanya R, kalian langsung V per I. Kalau yang ditanya V, kalian pakai I kali R. Kalau yang ditanya I, dia adalah V per R, ya. Maka di sini yang ditanya R, kita pakai V per I.
Nah, dari pengukuran tersebut kita masukkan nilai 100 untuk tegangannya dan 5 mA untuk arusnya. Kemudian di sini hasilnya adalah 20 kilo ohm. Untuk beberapa yang belum paham kenapa dia bisa jadi 20 kilo, kalian buatnya seperti ini. R itu adalah 100 volt, kemudian dibagi dengan 5 mA. Kalau ada yang belum tahu tentang konversi dari mili ke ampere, silahkan kalian lihat tangga konversi. Di situ bagaimana caranya merubah konversi-konversi besaran. Dari sini karena dia mili untuk menjadi ampere itu adalah pembaginya 1000, maka di sini kita punya 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Sehingga hasilnya adalah 20 untuk 100 dibagi 5. Kemudian di bawah ada 10 pangkat minus 3 naik ke atas. 10 pangkat 3 minusnya hilang. Kilo ohm, di sini masih ohm, karena ini adalah ribuan, 1000, maka di sini boleh kalian tulis menjadi 20 kilo ohm. Itu adalah hasilnya. Kemudian pada poin B, ditanya nilai tahanan aktual atau nilai yang sesungguhnya dari tahanan yang diukur, karena ketika kita melakukan pengukuran ada sensitivitas voltmeter, berarti bisa saja voltmeter tersebut tidak sensitif atau tidak tepat melakukan pengukuran karena sensitivitasnya bisa jadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, di sini pada tahanan yang sesungguhnya kita harus menghitung dulu tahanan yang ada di dalam voltmeter. Jadi setiap alat yang digunakan, baik dia alat analog ataupun alatnya digital, pasti punya tahanan di dalam alatnya sendiri. Sehingga hal tersebut bisa merusak atau menyebabkan ketidaktepatan ataupun ketidakakuratan dari si alat. Maka kalian hitung dulu, RV ini adalah tahanan yang ada di dalam voltmeter, yang ada di dalam alatnya itu tadi, di voltmeter yang ada di sini. Tadi sudah saya hapus ya. Nah, yang ada di dalam sini tahanannya itu adalah sebesar sensitivitasnya, nilai S, dikali dengan skalanya. R adalah S-nya dikali dengan skala. Skala yang digunakan pada voltmeter. Ini bukan rumus baku, tetapi ini untuk mendapatkan nilai tahanan yang ada di dalam voltmeter, karena kita tidak tahu nilai tahanan yang ada di dalam. Kalau terlalu cepat silahkan di screenshot ya, karena saya akan menulis kemudian saya hapus supaya tidak harus membuat slide baru, sehingga kalian tetap bisa membaca soalnya. Nah, maka ketika dikalikan 1000 nilai sensitivitasnya dikalikan dengan skala yang digunakan ketika kita menggunakan voltmeter ini tadi, maka kita dapatkan 150 kilo. Ingat ya, di sini kilo berarti ada 1000-nya. Itu yang harus diperhatikan, dicermati. Nah, ketika kita sudah tahu tahanan yang ada di dalam, kemudian karena voltmeternya paralel di sini dihubungkan dengan sebuah tahanan dan pasti paralel, tidak boleh voltmeter dipasangkan seri, maka kita punya rumus seperti ini. Ini rumus, langsung dipakai aja. Ya, karena kalau harus dijelaskan ini sangat panjang sekali. Nah, kemudian masukkan nilainya sehingga kita dapat nilai tahanan aktual ataupun nilai yang sesungguhnya dari komponen ini tadi. Ini yang ada di tengah. Itu nilainya sebenarnya adalah 23,08 kilo ohm. Sedangkan yang terbaca pada alat yang ada di voltmeter di sini ternyata hanyalah 20 kilo ohm. Berarti ada kesalahan ataupun ada pergeseran dari alat karena terbebani. Makanya tadi alat ukur itu tidak boleh menjadi beban untuk komponennya. Inilah yang menyebabkan dia semakin kecil hasilnya. Itu adalah nilai tahanan aktual ya. Kemudian ditanyakan juga
yang poin C, kesalahan karena efek pembacaan. Nah, kesalahan karena efek pembacaan itu, di sini pembacaannya 20, tapi ternyata nilai aktualnya adalah 23,08. Berapa persen sih kesalahannya si voltmeter ini? Nah, ini adalah persentase dari kesalahannya, di mana perhitungannya adalah persentase kesalahan adalah nilai mutlak dari aktual dikurangi nilai terbaca. Tadi kita punya aktualnya 23,08 dikurangi nilai terbaca 20. Kenapa saya nggak pakai kilo ohm? Karena dua-duanya sudah sama-sama kilo ohm. Kalau sudah kilo, langsung bisa kita abaikan. Tetapi kalau yang 1 kilo, yang 1 ohm harus disamakan dulu sama-sama kilo atau dibuat sama-sama ohm. Ya. Kemudian dibagi dengan nilai aktualnya, nilai sesungguhnya dikali dengan 100%. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 13,34%. Ini adalah hasil persentase kesalahan yang terjadi. Yang harus kalian perhatikan di sini, adanya nilai mutlak pada proses perhitungan. Adanya nilai mutlak di sini, ada garis ini nilai mutlak. Jadi semisalnya ternyata nilai ini lebih kecil daripada nilai terbaca atau yang sesungguhnya itu lebih kecil daripada yang terbaca, maka kan hasilnya nanti minus ya, kurang dari. Karena ada minusnya, maka dibuat nilai mutlak. Berarti minusnya boleh dihilangkan. Misalnya hasilnya ternyata minus 3/23 dikali 100%. Nah, minus di sini boleh dihilangkan, boleh dihapus ya. Seperti itu. Pada materi ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Di sini pertanyaan pertama tentang jika miliampere menunjukkan 800 mA dan voltmeter menunjukkan 40 volt pada skala 150, tentukan tahanan terbaca, nilai aktual, dan kesalahan efek pembacaan. Silahkan dikerjakan. Kemudian ada juga soal latihan, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada classroom yang telah disediakan. Dan jangan lupa juga untuk membaca materi yang saya kirimkan pada e-learning ataupun pada Google Classroom, sehingga kalian bisa mengetahui penjelasan-penjelasan yang tidak saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Sekian pertemuan materi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.